Oke, siap. Oke, ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan IHT kita pada hari ini itu dengan pembuatan video berjalan dengan lancar. Marilah Amin. kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Ya. Selanjutnya untuk program IHT kelompok 2 ini kita perkenalkan dulu kelompok 2. Yang pertama Ibu Mas Rifah. Ayo, Pak. Ibu Yulis Martini. Yang ketiga Ibu Asih sepertinya keluar. Ibu As ya. Bu Asih. Bu Astria. Bu Asih. Dan yang keempat saya sendiri Pak EF. Itulah anggota kelompok 2 yang insya Allah akan membuat in-house training ini pada hari ini mudah-mudahan lancar. Untuk yang pertama kita tampilkan Ibu Mas Rifah. Beliau adalah kepala sekolah di TK Islam Sabilina Kota Bekasi. Beliau adalah kepala sekolah yang luar biasa berpengalaman. Kita dengarkan presentasi beliau. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Ipa. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sebelumnya kita membahas materi literasi digital, kita mau ice breaking dulu Pak. Oh iya, lupa ice breaking. Sama-sama ya Pak. Ice breakingnya nggak usah banyak-banyak Pak. Kita tepuk semangat aja Pak. Siap sama-sama ya Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ye. Sekali lagi Bu. Oke, siap. Tepuk semangat. Ye. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Baik, izinkan saya Mas Rifa mempresentasikan simulasi diklat IHT untuk program sekolah penggerak hari ini, yang mana kita sama-sama membuat video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya Bu. Bunda. Ya, Bu. Sudah kan terlihat? Sudah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memaparkan tentang literasi digital, yang mana literasi digital sudah dimanfaatkan oleh semua guru di seluruh Indonesia mungkin atau di dunia karena hadirnya pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya adalah apa sih literasi digital itu? Yaitu kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Jadi sekarang kita memanfaatkannya dengan dunia digital karena semakin banyaknya platform-platform yang ada di aplikasi-aplikasi handphone maupun laptop, kita harus banyak belajar baik melalui internet atau melalui pelatihan-pelatihan. Itu yang harus kita lakukan, karena kalau kita tidak belajar itu tertinggal semuanya apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Oke, mengapa literasi digital penting? Literasi digital membuat kita mampu untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Selanjutnya pengertian literasi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi,
jaringan internet, dan lain sebagainya. Oke, literasi digital, prinsip dasar literasi digital, ya, menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewarganegaraan mengatakan bahwa pemahaman artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media baik secara implisit ataupun eksplisit. Saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan yang lain saling bergantungan dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan, melengkapi antara satu sama lain. Faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Kurasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mengumpulkan dan mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Manfaat literasi dikatakan oleh masyarakat sekitar, oleh Karya Epi Sumiati dan Wijonarko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain kegiatan mencari dan memahami, menambahkan wawasan individual, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Bunda Asri bisa di-mute audionya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tantangan literasi digital. Di sini literasi digital memiliki dua tantangan, yaitu literasi digital setidaknya memiliki dua. Yang pertama, arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam ini literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilih, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Konten negatif juga terjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lain-lain. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan konten yang negatif dan bermanfaat, serta mana konten yang tidak baik. Contoh literasi digital banyak sekali. Yang pertama adalah literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Literasi digital di sekolah yaitu komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, mengirim sekolah lewat email atau grup WhatsApp, pembelajaran dengan cara online melalui Zoom meeting, Skype atau video call, dan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Mencari bahan ajar dari sumber-sumber terpercaya di internet. Selanjutnya, literasi digital di rumah. Melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi, melihat tutorial masak dari internet, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan, literasi digital di lingkungan masyarakat, menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi, menggunakan media sosial untuk sarana promosi penjualan, memakai aplikasi meeting untuk rapat, dan lain-lain. Menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Manfaatan digital di sekolah kami sudah menggunakan Google Drive untuk menyimpan data-data, khususnya RPPH, RPPM, analisis perkembangan anak kami simpan di Google Drive untuk memudahkan guru mencari data-data kalau misalkan dibutuhkan untuk akreditasi. Dan Google Drive juga bisa menyimpan video-video hasil anak berkegiatan di rumah, bisa kita simpan di Google Drive.
Jadi apapun yang dikirim oleh orang tua via WA Group, kami menyarankan untuk menyimpannya di Google Drive. Yang selanjutnya adalah Zoom Meeting di mana kami melakukan kegiatan aktivitas seminggu 3 kali menggunakan Zoom Meeting dalam waktu kurang lebih 45 menit paling lama. Kami tidak disarankan untuk menggunakan Zoom Meeting terlalu lama untuk anak karena kami menghindari radiasi dari laptop ataupun handphone. Selanjutnya YouTube, di mana kami membuat video pembelajaran, media pembelajaran untuk anak-anak yang akan dikirim ke orang tua. Setelah kita bikin, kita akan share di YouTube KBTK Islam Sabilina. Serta itu kami membuat juga kami punya aplikasi Google Classroom, di mana Google Classroom itu adalah tugas-tugas harian yang dikerjakan oleh guru, yang mana setiap hari guru harus menulis pekerjaan hari ini apa selama 1 bulan. Setelah itu akan dikirimkan ke Google Classroom. WhatsApp sebagai media informasi dan komunikasi dengan orang tua murid melalui grup atau video call. Facebook kami juga punya Facebook KBTK Islam Sabilina, Instagram juga kami punya. Dan Canva, biasanya Canva itu kami pakai untuk membuat infografis di hari-hari besar tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak. Saya mau berikan pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu. Apa upaya kita agar bisa memperdalam literasi digital? Melalui pelatihan bisa buka-buka YouTube, dilihat di link YouTube bagaimana kita menggunakan aplikasi yang kita cari gitu Bun. Ya betul Bunda. Baik, ini juga ada tambahannya di Bunda, berusaha membangun motivasi untuk belajar dari diri kita sendiri, terus menjadi literasi digital prioritas belajar, mencari pembimbing yang profesional atau mengikuti workshop jika kita tidak mampu untuk belajar sendiri. Pertanyaan kedua, bagaimana kita selaku pemberi pendampingan memberikan peningkatan literasi digital bagi guru? Berikan penjelasan. Ya Bun, mangga silakan. Saya. Ya, silakan Bunda As. Memberikan penjelasan tentang pentingnya bisa menggunakan alat digital pada era yang baru ini, maka harus mengikuti kegiatan khusus atau sejenis apa yang penting bisa meningkatkan kualitas guru dalam hal teknik digital ini. Ya betul. Ya betul Bunda. Saya tambahkan kembali jawabannya Bunda. Di sini melakukan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya literasi digital di zaman sekarang. Memfasilitasi pelatihan mengikuti workshop literasi digital internet dan eksternal bagi guru dan diri sendiri. Menyediakan perangkat pendukung literasi digital. Yang ketiga, apa tantangan kita mempelajari literasi digital? Bunda. Apa Pak? Ya silakan Bapak. Tantangannya semua SDM di sekolah baik guru maupun kepala sekolah harus menguasai mengerti. Yang kedua, guru pada saat ini harus menguasai menggunakan ketiga mungkin Bunda As bisa di mute Bunda As. Ya, sarana dan prasarana pendukung alat digital itu disiapkan supaya untuk mendukung proses jalannya digital literasi itu berjalan dengan baik. Itu aja Bu. Baik Pak, saya tambahkan kembali ya Pak. Perangkat dan jaringan tidak memenuhi, waktu untuk belajar juga tidak mungkin tidak cukup atau nggak ada waktu seperti itu Pak. Sudah merasa di zona nyaman. Kebanyakan guru-guru yang lama itu biasanya sudah di zona nyaman, males gitu belajar kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau belajar
semuanya pasti bisa gitu. Tanpa guru juga kita bisa mencari di internet YouTube itu cara membuat aplikasi Zoom, cara menggunakannya itu bisa kita lakukan seperti itu. Pemahaman yang terbatas, kurang motivasi dan arahan. Oke, good. Hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kita sebagainya harus banyak belajar digital, apalagi di zaman 4.0, ini teknologi digital sudah semakin jauh maju ke depan. Jika kita tidak berusaha untuk bisa mau semangat belajar, kita akan tertinggal jauh 1000 kali. Untuk itu, marilah kita sama-sama membangun peradaban dunia dengan mengalahkan teknologi digital dengan super canggih ini. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali, Bapak-bapak. Demikianlah presentasi pemaparan tentang literasi kita yang dibawakan oleh Ibu Masripa yang sangat bagus sekali, luar biasa dan kreatif. Untuk selanjutnya mungkin dari pemaparan Bu Masripa mungkin ada yang ditanyakan, Bu. Silahkan, kami persilahkan. Tadi kan sudah Bapak. Nah, pertanyaan pemantik sudah. Untuk yang waktu dan Ini tadi sudah direkam nggak? pemantik ya. Tadi kan sudah ada pemantiknya. Intinya kita semua sebagai guru, kepala sekolah, penilik harus belajar literasi digital. Karena kalau tidak belajar, semuanya akan tertinggal, Bapak. Oke, bagus. Itu gitu. Ya, Izin teman-teman. Ya, siap Bu Yuli. Tadi yang disampaikan Ibu Masripa itu mungkin untuk kita semua ya secara umum ya, secara umum gitu. Nah nanti yang ingin saya sampaikan di kegiatan IHT ini, saya sasarannya guru-guru di lembaga saya sendiri gitu. Baik. Aplikasi apa yang nanti akan kita gunakan di lembaga kita sendiri gitu. Baik Bun, Jadi saya tidak stop secara dulu umum. ya. Ya, jadi Sama tidak secara umum. stop record ya. Oke. Saya stop record ya.